Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih dalam segmen Dialog Nusantara Petang, masih dengan pakar kebijakan publik, Pak Trubus Rahardiansyah. Pak Trubus, ini kita masih membahas mengenai vaksin yang rencananya juga akan didistribusikan secara gratis kepada masyarakat. Ini mengenai vaksin gratis. Sebenarnya bagaimana regulasi untuk pembagian vaksin gratis sendiri ini? Ya, ini mengenai regulasinya itu kan sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam ini melalui surat keputusan Menteri Kesehatan ya yang ditandatangani tanggal 28 Desember kemarin, dan di sini kemudian langsung dilakukan mulai tanggal 31 itu dikirimkan SMS lah ya kepada para penerima yang akan nanti didaftarkan, artinya dilakukan vaksinasi. Tetapi persoalannya kemudian karena ada desakan masyarakat yang tinggi terhadap siapa yang diprioritaskan, itu kan kemudian muncul Bapak Presiden istilahnya mengawali itu, mendahului ya, memberikan contoh Presiden untuk besok pagi itu ya, itu dilakukan vaksin dan nanti akan diikuti oleh jajarannya, termasuk nanti Bupati Wali Kota semuanya lah, Gubernur Bupati Wali Kota semuanya akan dilakukan vaksinasi ini. Nah, persoalannya kemudian muncul di mana karena jumlahnya ini kan masih yang diterima itu baru sekitar 3 juta ya. Sementara yang mau divaksin itu kan jumlahnya ada 104 juta kalau nggak salah itu jumlah itu. Nah, demikian maka sifatnya bertahap gitu loh Mbak. Karena bertahap, jadi ini memang butuh satu informasi yang cukup, di mana kemudian jangan sampai informasi yang beredar terkait dengan jenis vaksin itu menjadi masalah. Misalnya kan vaksin yang digratiskan itu hanya satu merek Sinovac saja, atau di situ termasuk ada Pfizer, ada Moderna, ada AstraZeneca. Ya, dan kemudian juga masyarakat masih belum juga paham bagaimana dengan kualitasnya dan mana saja yang mendapatkan vaksin-vaksin itu dengan kualitas yang mana, kualitas yang berbedakah, begitu ya Pak ya? Ya, itu kan menjadi semacam pertanyaan publik lah ya, publik yang sampai sekarang harusnya pemerintah segera memberikan klarifikasi, tetapi dengan dalih bahwa pemerintah sehari ini baru istilahnya mengirim SMS lah ya, mengirim SMS yang isinya itu adalah memberitahu saja dan sifatnya hanyalah edukasi menurut penjelasan dari pemerintah, ini Kementerian Kesehatan. Tetapi persoalannya kemudian masih banyak di masyarakat kita, terutama terkait dengan tata kelolanya ini sendiri juga belum jelas. Misalnya kalau memang itu terbatas, berarti nanti bagaimana prioritas yang sudah ditetapkan, apakah kemudian nanti yang prioritas ini juga harus secara langsung harus dipaksakan semua. Nah, sementara satu sisi masyarakat kan mengendaki ini jangan dipaksakan gitu ya, sukarela saja mereka yang mau divaksin. Tetapi kalau itu yang terjadi, maka tujuan kita mempercepat pemutus mata rantai penyebaran COVID jadi ini Mbak, istilahnya mission impossible, jauh dari harapan. Kalau itu tidak dilakukan secara menyeluruh. Karena Karena sekali lagi bahwa COVID ini juga mengalami mutasi yang begitu hebat, di mana kemudian menurut standar ilmu pengetahuan seringkali sulit untuk dicerna gitu ya, sulit untuk dipahami, apalagi kemudian publik. Nah, dengan demikian menurut saya agar tidak terjadi kesimpang siuran dan polemik di masyarakat juga. Nah, ini menurut saya pemerintah harus secara tegas jelas mengenai aturan-aturan main terkait dengan vaksin gratis ini. Jangan sampai nanti dengan dalih vaksin gratisnya habis, kemudian masyarakat dipaksa untuk membayar. Nah, ini jadi masalah. Kalau misalnya yang gratis habis, mereknya Sinovac itu gratis, tapi habis. Yang ada merek yang lain. Nah, merek yang lain masyarakat disuruh bayar. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, ini yang harus dihindari ya Pak ya, berarti. Ya harus dihindari, karena ini nanti saya khawatir beberapa rumah sakit swasta kan jauh-jauh hari sudah melakukan semacam promo kan. Sudah ada kan rumah sakit yang mempromosikan bahwa tersedia gratis dengan biaya sekitar 400.000 waktu itu. Ya sekitar 400-500.000 yang ditawarkan. Anda melihat ada indikasi-indikasi ke arah sana untuk mengkomersialisasikan vaksin ini?
Iya, saya lihat ada, karena bagaimanapun juga ini belum ada kejelasan yang detail, meskipun pemerintah selalu berdalih itu semua sama, nanti akan diperlakukan sama. Tetapi karena tidak ada aturan yang menjadi payung hukum jelas gitu ya, saya khawatir di lapangan terjadi banyak penyimpangan, Mbak. Penyimpangannya di aman itu, misalnya dinyatakan yang gratis itu sudah habis, yang ada yang berbayar, kan gitu. Meskipun yang berbayar ini dikatakan belakangan ini udah nggak diomongin lagi, tetapi dalam prakteknya namanya rumah sakit swasta, rumah sakit itu mencari keuntungan, tidak akan mau dia gitu ya. Jadi ini menurut saya menjadi ini. Kemudian yang kedua, masyarakat ini sebagai pihak yang divaksin ini kan harus diberitahu gitu, diberi pemahaman yang betul-betul detail, jangan sampai kemudian nanti munculnya adalah perlawanan gitu. Jadi merasa kecewa, marah, emosi, kemudian terjadi benturan kepada yang namanya tenaga kesehatan. Sementara tenaga kesehatan sendiri juga akan sifatnya juga terbatas kan. Jadi menurut saya ini juga harus diberikan pemahaman agar masyarakat itu disiplin, sadar dan sabar gitu ya, karena ini nggak mudah gitu loh, Mbak. Memang secara rasional komprehensif harusnya di atas kertas itu formalnya mudah itu, Mbak, kelihatan cuma divaksin ini, tapi prakteknya, Mbak, nggak mudah. Apalagi kemudian informasi yang berkembang terutama untuk masyarakat MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah, itu sekarang ini jujur saja situasinya satu ya, daya beli masyarakatnya udah turun drastis. Ya, jadi secara tekanan ekonomi ini mereka sudah tertekan karena adanya pandemi begitu ya. Iya, terus daya beli masyarakat juga sudah jadi kemudian konsumsi rumah tangga memprihatinkan. Yang ketiga, saving tabungan masyarakat sudah habis. Jadi masyarakat ini dalam kondisi emosi, Mbak, posisinya karena kan jaring pengaman sosial itu tidak mencukupi, artinya bansosnya nggak cukup gitu loh, Mbak. Dan ini juga memicu hoax dan juga informasi-informasi yang simpang siur begitu ya Pak, seperti yang Anda katakan tadi. Nah, berbicara mengenai prioritas siapa duluan yang divaksin, ini juga terjadi kesimpang siuran di mana memang ada di satu sisi ada juga yang menyatakan bahwa sebaiknya pemimpin yang baik adalah yang memberikan contoh untuk mendapatkan vaksin duluan. Kemudian juga akhirnya ada juga tokoh-tokoh masyarakat ataupun artis-artis yang akhirnya mendapatkan prioritas untuk mendapatkan vaksin duluan. Tetapi ada juga tokoh masyarakat di mana salah satunya mungkin juga pemimpin daerah di salah satu daerah di Jawa Barat kalau saya tidak salah, ini juga bahkan menyatakan bahwa sebaiknya masyarakat dulu yang mendapatkan vaksin terlebih dahulu, kemudian dilihat dulu efek sampingnya. Ketika nanti sudah terlihat efek sampingnya, baru akhirnya sebaiknya ya kalau sudah aman baru dia yang mendapatkan vaksin. Ini sebaiknya seperti apa ini? Ya, ini kan mengenai prioritas mana yang lebih didahulukan. Ini kan perdebatan yang sejak awal istilahnya vaksin itu disampaikan oleh pemerintah, terutama keluarnya Perpres 95 kalau nggak ya 95 99. Nah, itu di situ menyatakan bahwa kita akan melaksanakan vaksinasi. Tetapi persoalannya kemudian perdebatan itu adalah siapa yang lebih dahulu. Nah, masyarakat mengendaki para pemimpinnya yang dahulu di ini gitu, karena masyarakat pada umumnya hampir sampai ini di tengah keraguan-raguan. Jadi masyarakat itu sekarang, Mbak, terbagi menjadi tiga. Ada masyarakat kita yang mempercayai vaksin, percaya vaksin pada itu, tetapi jumlahnya sedikit itu. Ya, yang kedua ada masyarakat kita nggak percaya sama sekali, abai terhadap itu, maka cenderung EGP memang gue pikirin gitu ya. Nah, ini jumlahnya cukup banyak. Nah, ini saya khawatir ini menjadi ini. Tapi yang ketiga ada masyarakat kita yang kategori ini, Mbak, swing voter, jadi ragu-ragu gitu loh, ragu-ragu terhadap efikasi atau keampuhan dari ini, efektivitasnya juga ragu-ragu. Nah, maksud saya supaya ini bisa ditangani menurut saya. Nah, pemerintah ini melalui gugus tugas COVID itu secara masif melakukan ini sosialisasi, informasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama pada masyarakat yang kategori masyarakat menengah ke bawah, dalam ini masyarakat MBR lah, masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau selama ini sudah sampai artis, sampai tenaga guru, dosen, termasuk di dalamnya tenaga kesehatan di prioritas semuanya, memang itu kelihatannya sederhana, tetapi nanti prakteknya nggak mau, karena daerah-daerah itu ini masalahnya di daerah, Mbak, yang lagi ruwet itu. Karena apa? Banyak kepala daerah itu sebenarnya cuma lip service doang, mengatakan iya, tapi nanti dalam prakteknya dia nggak mau, tidak memberikan contoh. Kan udah banyak tuh kepala daerah yang sudah mulai
mulai Jadi ini menolak-nolak seharusnya gitu kan. kalau begitu oke baik, saya sudah tangkap poin Anda Pak Trubus, berarti seharusnya pemerintah harus memberikan aturan dan juga juklak dan juknis yang jelas ya terhadap juga pemimpin-pemimpin daerahnya dan juga tokoh-tokoh masyarakat maupun juga menurunkan satgas Covid agar bisa terlaksana dengan baik. Baik Pak Trubus, terima kasih banyak atas informasi dan juga waktunya sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.